Kita kembali lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, langsung saja kita berikan kesempatan Bang Ruhut untuk memberikan tanggapan. Tadi pernyataannya disampaikan Pak Taufik bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies ini beda. Reklamasi yang saat ini dengan 17 pulau yang lalu ini juga merupakan sudah kebutuhan bagi Jakarta. Jakarta ingin membuang kemudian tanah dan juga lumpurnya, sementara Ancol juga membutuhkan perluasan wilayah. Dan yang dilakukan oleh Pak Anies ini sebenarnya melanjutkan dari kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Bang Ruhut. Iya, ini bagus sekali yang Putri bilang. Gubernur sebelumnya. Sebelumnya. Tapi dengar nggak Taufik tadi? Oh, ini reklamasi dari Fauji-Bowo. Dia bilang tadi kan? Pak Jokowi, udah? Jarod, dia lewatin kawannya Ahok. Ada nggak dia bilang nama Ahok tadi? Nggak ada. Nah, dia juga udah mulai pintar bermain kata-kata, ya. Tapi kenapa mungkin dia nggak sebut Ahok? Karena dulu Ahok di Gerindra, mungkin dia masih kesel. Ini kan bikin rame karena Ahok calon gubernur. Dimasalahin, di mana ada reklamasi ribut. Tadi Pak Taufik bilang kan indah sekali, itu darat diperluas. Itu reklamasi juga namanya. Nggak bisa bilang enggak. Tadi diakui, ya, dari sekian belas, 30 sudah ada bangunan-bangunan. Baru 1. Yang 2, 3 juga nanti dikeluarin lagi izinnya. Kan begitu. Jadi ya apa yang dibilang Taufik, bolehlah Taufik membela karena dia kemarin mendukung. Tapi kurasa nggak tahu kalau nanti maju periode kedua mungkin Gerindra nggak dukung lagi karena Pak Prabowo udah bersama kita. Baik, Pak Taufik sudah tersenyum-senyum menanggapinya. Silakan Pak Taufik. Gini, yang pertama gini ya, Bang Ruhut, bahwa kebutuhan antara Pemda DKI dengan Ancol kerjasamanya terbangun sejak 2009, diperpanjang oleh Bapak Fauji-Bowo 2010, kemudian diperpanjang 2014 oleh Pak Jokowi, kemudian diperpanjang 2017 oleh Pak Jarod, kemudian diperpanjang oleh Anies 2018 dan 2019. Jadi kerjasama itu diperpanjang gitu loh. Jadi kenapa saya nggak sebut Ahok, karena Ahok tidak membuat perpanjangan itu karena sudah waktu itu langsung Pak Jarod yang memperpanjang ya. Yang saya kira begini, bahwa dua hal yang berbeda jangan kemudian disama-samakan, bahwa tempat pembuangan lumpur hasil kerukan, Bung Ruhut, DKI Jakarta memang nggak punya ini, karena secara hukum itu dia nggak boleh dijual belikan lumpur itu, Pak. BKT misalkan ya, kemudian kalau nanti kemarin itu kan ada MRT, nanti kalau MRT tahap kedua ya mesti dibuang, ada tempatnya. Nah itu disitulah, dan saya ingin sampaikan kemarin itu baru 20 hektar yang jadi, yang kemudian di atas 120 hektar yang dituangkan dalam Kepgub 237. Sebenarnya itu rentetan gitu ya. Dan saya kira ini beda ini antara kebutuhan Ancol dengan reklamasi yang 17 pulau. Sangat beda sekali. Dasar hukumnya juga beda gitu. Jadi saya tidak membedakan apa, dan itulah yang tertera dalam perjanjian-perjanjian yang saya baca gitu. Baik, sudah sempat saya singgung tadi mungkin baru. Kan gini, Mbak. Baik. Ya, Pak Taufik mungkin tahan dulu. Nanti kita lanjutkan. Kan gini, baru juga kita. Baik, tahan dulu Pak Taufik sebentar, baru juga tahan dulu. Tadi kita sudah sempat menyinggung, baru juga sudah sempat bercerita, termasuk juga lewat video YouTube-nya, bahwa kebijakan Pak Anies Baswedan ini kemudian betul-betul mengundang rasa kekecewaan dari masyarakat nelayan. Untuk bisa mengetahuinya, ini rekan kami Anggia Ebony saat ini sudah berada dan juga sudah ada di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk bisa berbincang-bincang dengan masyarakat nelayan yang ada di sana. Silakan Ebony, laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas kawasan Ancol Jakarta Utara, di mana nantinya Pemprov akan menggunakan material hasil pengerukan dari 5 waduk dan 13 sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian di atas area perluasan tersebut rencananya akan dibangun masjid dan juga museum Nabi. Nah, rencana Pemprov ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk nelayan. Saat ini saya sudah berada di kawasan pesisir DKI Jakarta, tepatnya di Pelabuhan Muara Angke, dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan sejumlah nelayan di sini untuk kita simak bagaimana tanggapannya mengenai rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Sogi Sasmita. Selamat malam Pak Sogi.
Pak Sogi ini selaku Sekjen Forum Komunitas Nelayan Jakarta. Nah, Pak Sogi, pertama kita boleh minta tanggapannya. Bapak kan di sini mewakili nelayan yang ada di DKI Jakarta. Menanggapi rencana Pemprov untuk memperluas kawasan Ancol seperti apa, Pak? Ya, menanggapi isu sekarang ini mengenai perluasan reklamasi di Ancol, apapun namanya, itu tetap reklamasi, ya kan? Kita di nelayan ini nggak mau tahu tentang isu-isu tentang sebab-sebab, terus beda-bedanya apa segala macam yang dinyatakan oleh Pak Gub dalam hal ini. Yang kita tahu nelayan itu di persoalan reklamasi ini, baik reklamasi yang terdahulu maupun reklamasi yang sekarang, itu tetap harus diperhatikan dampaknya, karena kami memang terkena dampak langsung. Nah, mungkin boleh diceritakan, Pak, dampaknya mungkin secara langsung kalau berbicara soal aktivitas nelayan mencari ikan di laut, kalau misalnya nanti wilayah Ancol diperluas, dampaknya seperti apa ke aktivitas nelayan? Nelayan itu kan ada terbagi dua ya. Satu nelayan harian, yang kedua nelayan bulanan. Nah, yang terkena dampak terutama itu nelayan harian, yang setiap harinya dia harus melaut, kemudian dia harus mencari ikan di pesisir-pesisir itu. Sekarang aja buktinya, nelayan itu hebat-hebatnya itu cuma per harinya cuma dapat 5 kintal dari ikan, gitu. Jadi ini betul-betul nelayan itu terkena dampak langsung. Jadi kalau masyarakat yang lain misalnya protes atau publik yang lain protes kepada GUP, barangkali itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau nelayan, ini sebenarnya harus diperhatikan. Kita nggak minta apa-apa kok sebenarnya. Minta agar Pak GUP ini atau yang lain-lain itu yang terkait dengan kebijakan reklamasi Ancol itu mengajak bicara kepada kita. Berarti selama ini apakah sudah ada ajakan dari pihak Pemprov belum ngobrol gitu dengan pihak nelayan? Belum ada. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita lah. Kita ini nelayan Jakarta dan tergabung di Forum Komunitas Nelayan yang masyarakat nelayan itu sekarang ini ada sekitar 20.000 yang ada di pesisir Jakarta. Belum ada. Tadi kita sebelumnya sempat ngobrol juga ya Pak, bahwa kalau misalnya kawasan Ancol nanti diperluas, ini pihak nelayan juga membutuhkan kapal yang lebih bagus begitu ya, kualitasnya. Nah, ini boleh diceritakan Pak? Iya, kalau nelayan harian itu kan sehari-hari kita pakai 5-10 GT ya. Nah, 5-10 GT jangan sampai nasibnya sama seperti perahu-perahu kita yang 3 GT yang udah gak bisa beroperasi lagi karena memang akibat dari dampak reklamasi itu. Mau reklamasi yang kemarin atau reklamasi yang sekarang itu pasti nanti yang 5 GT bahkan mungkin bisa gak kepake lagi. Baik, terima kasih Pak Sogi. Harapan kita tentunya aspirasi dari pihak nelayan ini didengarkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, di mana pemirsa Pemprov maksud kami pihak nelayan di kawasan Muara Angke ini berharap untuk pihak Pemprov dapat mensosialisasikan mengenai rencana perluasan ini, karena tentunya rencana tersebut berdampak pada aktivitas nelayan untuk mencari ikan sebagai mata pencaharian utama mereka. Demikian Putri. Baik, Angga Eboni melaporkan dari Muara Angke. Terima kasih untuk laporan Anda. Kita sudah mendengarkan tadi Bang Ruhut dan juga Pak Taufik bagaimana suara hati dari para nelayan, apa yang mereka rasakan. Mereka menjadi korban dari reklamasi ini. Pak Taufik nanti mungkin bisa berikan tanggapannya. Bang Ruhut juga, termasuk Bang Ruhut ini juga punya tim tersendiri yang menginvestigasi, bertemu dengan masyarakat langsung. Apa keluhan mereka di lapangan? Sesaat lagi.